Oke, selamat pagi semuanya. Oke, hari ini kita akan memasuki pertemuan keempat. Ya, kita akan membahas tentang arsitektur dan model data mining. Jadi sebelum ke materi sini, saya akan bertanya pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat? Masih. Oke, kalau masih, saya akan bertanya, apakah pengertian dari KDD? Ada yang bisa jawab? Oke, Jaki silakan. KDD adalah sekumpulan proses untuk menentukan pengetahuan yang bermanfaat dari data. Ya, jadi sekumpulan data, ya, itu pengertian dari KDD. Baru saya akan tanya lagi, apa langkah-langkah dari KDD? Ada yang masih ingat? Ya Pak, dari yang saya ingat KDD itu ada 5 langkah. Ya. Yang pertama data selection, yang kedua data cleaning, yang ketiga transformation, yang keempat data mining, terus yang terakhir evaluasi Pak. Oke, jadi itu dia langkah-langkah dari KDD, jadi 5, ya. Oke, jadi semua sudah pada paham materi yang sebelumnya. Kita akan lanjut. Oke, di sini ada motivasi untuk kita. Terkadang kita harus salah, ya, agar tahu apa yang benar. Harus jatuh agar tahu cara untuk bangkit. Harus menangis agar bisa menjadi tegar. Bahkan harus menyesal agar tahu caranya menjadi yang lebih baik. Itu untuk motivasi kita hari ini. Oke, kita akan bahas arsitektur data mining. Di sini ada pengertian dari data mining, ya, yaitu proses pencarian atau pengetahuan yang menarik dari data berukuran besar. Ya, jadi di sini ada 5, ya. Data mining memiliki komponen-komponen. Ada 5. Yang pertama database, data warehouse, atau disebut World Wide Web. Kalau kita bisa di apa? Biasanya kita cari di apa? Di pencarian di internet itu www biasanya, ya. Yang kedua ada database dan data warehouse server. Ya, jadi ini yang kedua. Yang ketiga knowledge base, ya. Jadi ini ada. Terus yang keempat ada data mining engine. Yang kelima ada graphic user interface atau disebut dengan GUI, ya. Jadi kelima ini adalah apa tadi? Langkah-langkah apa? Komponen-komponen pada data mining. Komponen-komponen untuk data. Oke, baik. Di sini ada gambar dari arsitektur data mining. Ya, jadi inilah dia langkah-langkah atau gambar dari data mining. Yang pertama itu ada graphic user interface view, ya, atau di sini bisa kita lakukan pengcleaningan data. Pengcleaningan data itu misalnya begini, ada data kita, terus data salah input atau datanya double, ya. Jadi fungsi dari data cleaning itu adalah untuk menghilangkan data yang apa? Double dan yang salah input. Itu dia, ya. Terus yang kedua ada integration, ya, yaitu penggabungan data dari beberapa sumber. Misalnya
ambil dari internet, data misalnya peminjaman buku dari kampus A. Terus kita cari lagi dari kampus B. Jadi kita satukan, ya. Kita bandingkan datanya, ya. Terus ada data mining engine, yaitu mentransformasikan data menjadi bentuk yang sesuai untuk di-mining. Ya, untuk di-mining itu adalah untuk ditambah dan diambil. Terus ada pattern evolution, yaitu untuk menemukan yang bernilai melalui knowledge base. Ya. Yang kelima ada graphic user untuk end user. Akhirnya, yang keenam, semua tahap bersifat interaktif di mana user terlibat langsung atau dengan perantara knowledge. Ya. Kemudian di sini ada model data mining. Ada dua model data mining. Yang pertama ada predictive dan descriptive. Ya. Jadi kalau dia prediktif, tujuan dari tugas prediktif untuk memprediksi nilai dari atribut, ya, tertentu berdasarkan pada nilai atribut lain. Di sini ada apa? Contohnya yaitu untuk membuat prediksi dikenal sebagai experimental atribut. Jadi kita akan membuat variabel. Variabelnya itu akan kita tentukan, ya. Kalau sedangkan untuk deskriptif, tujuan dari deskriptif untuk menurunkan pola-pola, ya, yang meringkas hubungan yang pokok dalam data. Ya, di sini ada berapa? Ada 4 tahap. Ada clustering, summarization, aturan asosiasi, dan specificatory. Oke, sebelum kita lanjut ke tools data mining, ada yang mau kita diskusikan dari model data mining ini? Kalau ada mau nanya kayak mana Pak? Boleh nanya Pak? Silakan. Data mining itu kan berarti data yang ditambah ya Pak ya? Ya. Jadi data itu berupa file atau berupa kayak coding binder gitu Pak? Datanya yang di mining Pak? Oke, untuk data mining ini adalah berupa file. Misalnya, itu tadi kita ambil dari tadi data buku, ya. Jadi data buku itu kita harus tahu berapa banyak data buku di perpustakaan kampus A. Maka kita akan lihat, ya, data tadi kita buka dia ke file atau ke tabel. Jadi datanya itu kita olah menjadi data mining atau menjadi data nyata. Ya, itulah disebut data mining. Oke, lanjut. Ini ada beberapa tools atau beberapa software yang digunakan untuk memproses data mining. Ya, yang paling banyak atau yang paling sering digunakan itu ada RapidMiner, ada Waka, tapi yang sekarang itu lagi berlomba-lomba untuk menggunakan Python. Ya, jadi Python itu sudah banyak yang meminati. Oke, jadi di sini ada karakteristik dari tool data mining. Yang pertama
session atau algoritma. Jadi algoritma ini atau algoritma ini itu biasanya sejenis a priori, Keyman, ya kan? Terus ada lagi C45, ya. Ada yang lain? Ada yang tahu? Ada yang tahu, Pak? Belum pernah dengar aja dari kawan yang udah di subskripsi, Pak. Iya. Ya. Jadi itulah algoritma yang sering digunakan. Yang kedua ada tools data mining. Nah ini ya, di gambar ini ada kita perhatikan gambarnya ada beberapa. Ya. Oke, teknik database. Database ada bisa mengertikan atau paham dengan database. Data yang banyak atau besar, ya. Itulah di database. Yang pertama ada sourcing. Sourcing itu ada 3 poin. Yang pertama, sourcing dilakukan untuk memeriksa serangkaian item yang memiliki sifat-sifat yang diinginkan. Poin B, tindakan untuk menemukan suatu item tertentu baik yang diketahui keberadaannya maupun tidak. Yang ketiga, poin C-nya, memasukkan kata dalam suatu program komputer untuk membandingkan dengan informasi yang ada dalam database. Yang kedua, indexing. Ya. Ada juga 3 poin di dalam indexing. Ya. Yang pertama, pengertian dari indexing, yaitu struktur akses yang digunakan untuk mempercepat respon dalam mendapatkan record pada kondisi pencarian tertentu. Baru ada indexing field, yaitu suatu struktur akses indeks yang biasanya menjelaskan field tunggal dari suatu file. Poin C-nya, index organization, memberikan efisiensi akses ke record secara berurut atau random. Iya, ya. Selanjutnya data pre-processing. Data pre-processing menerangkan tipe-tipe proses yang melaksanakan data melak untuk mempersiapkan proses prosedur yang lainnya. Ya, jadi dalam data ini yang mentransformasi data ke suatu format yang prosesnya lebih mudah dan efektif, ya, untuk kebutuhan pemakai. Contohnya neural network. Ya, di sini ada beberapa metode yang digunakan untuk pre-processing data. Yang pertama, sampling atau disebut sampel, ya, yaitu menyeleksi subset representatif dari populasi data yang besar. Ya, jadi kita itu perlu data sampel, ya, atau data sampling. Ya. Terus yang kedua ada transformation. Transformation itu memanipulasi data mentah untuk menghasilkan input tunggal. Ya, itu perlu data transformasi.
Yang ketiga ada denoising, menghilangkan noise dari data. Ya, kalau yang ketiga ini ada bisa mengartikan. Ya, di sini ada, di sini menghilangkan noise dari data. Ada saya kawin Pak, terus jadi bersih dia Pak. Ya, jadi data itu ada yang tidak, misalnya yang saya katakan tadi adalah data buku, ya. Data buku sebelum ke situ, di sini tadi item, ini ada subset. Jadi dia ada item-item atau kolom-kolom, ya. Itu akan dihilangkan, ya, menggunakan denoising, ya, menghilangkan noise dari data. Jadi menghilangkan subsetnya, itu dia, ya. Yang dibilang si Bagas tadi, menghilangkan data apa tadi Bagas? Yang tidak jelas, ya. Tadi juga ada sedikit kita bahas pengcleaningan data, pembersihan data, ya, itu dia. Terus yang keempat ada normalization, yaitu mengorganisasi data untuk pengaksesan yang lebih spesifik. Yang terakhir ada fitur expression, membuka spesifikasi data yang signifikan dalam konteks tertentu. Jadi itu dia materi untuk hari ini, ya. Jadi boleh kita diskusikan atau ada yang belum paham tentang data mining. Jadi minggu depan boleh kita menggunakan tools atau software yang tadi kita bahas, yang di sini. Ya, jadi kita akan menggunakan salah satu tools atau software untuk menguji coba data yang akan kita mining. Kita akan menggunakan software traffic miner, ya. Jadi silakan di-download, ya. Terus kita bawa laptop masing-masing atau kita uji coba data menggunakan traffic miner. Oke. Ada pertanyaan? Saya Pak, kenapa kita menggunakan traffic miner? Karena kami kan Pak semester sebelumnya sudah pernah menggunakan IBM SPSS Pak. Oke. IBM SPSS itu digunakan untuk statistik. Biasanya itu membuat atau menghitung, ya, digunakan biasanya untuk para dosen matematika, statistik. Tidak bisa digunakan untuk mesin learning atau data mining, karena makanya tadi saya bilang kita menggunakan traffic miner, yaitu traffic miner itu khusus untuk data mining. Jadi ini mudah lah Pak ya? Dan lebih mudah, ya. Dan softwarenya juga gampang kita gunakan. Ada yang belum dipahami? Sudah paham? Sudah. Oke. Kalau sudah, kita kembali flashback ke belakang sedikit. Saya bertanya, ya, apa atau sebutkan dua
komponen atau dua komponen untuk mengelola data mining. Dua aja Pak. Ya, Yang saya ingat Pak itu ada database sama data pre-processing Pak. Pre-processing. Oke, jadi dia ada dua. Sebenarnya ada berapa? 5. Tanya dua. Oke, selanjutnya sebelum ke situ nanti kita jauh-jauh membahas. Padahal kalian nggak ngerti apa sih itu data mining. Ada yang bisa jawab? Apa data mining? Apa jadi? Menurut saya data mining itu adalah pencarian atau pengetahuan yang menarik dari data yang berukuran besar. Iya, ya. Jadi simpel aja, data mining itu adalah sekumpulan data besar, ya kan? Data yang sangat besar. Maka perlulah kita mengolah menjadi data mining. Ya, oke. Selanjutnya saya tanya lagi sebelum kita tutup. Ya. Sebelum kita tutup, pertanyaan terakhir. Sebutkan metode yang digunakan untuk pre-processing. Metode yang pertama itu metode sampling. Ya, Metode kedua ada transformation, ketiga ada denoising, keempat ada normalization, atau kelima ada feature extraction. iya. Jadi itulah ya. Jadi kita sudah paham semua apa topik hari ini ya yang kita bahas. Jadi untuk minggu depan jangan lupa untuk membawa laptop dan aplikasinya sudah jadi. Oke Pak. Ya, sebelum kita akhiri, di sini ada kata penutup untuk kita semua yang ada di sini. Ya, 3 nasihat untuk kita semua yang ada di kelas ini. Yang pertama, jangan bicara, tapi lakukan. Yang kedua, jangan katakan, tapi tunjukkan. Yang ketiga, jangan jadi biasanya, ya. Yang poin nomor 3 itu biasanya para apa? Para tidak berjanji. Para lelaki. Laki. Para lelaki selalu begini janji-janji tapi nggak ada pembuktian. Lagi sama Pak. Ya, Budaya laki-laki itu dahsyat. ya, jadi terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita. Saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa di-download Rapid Miner-nya. Jadi nanti kita akan bandingkan Rapid Miner dengan IBM. Apakah IBM bisa digunakan untuk data mining? Ya, begitu juga kebalikannya. Apakah Rapid Miner bisa digunakan untuk statistik? Jadi kita akan perbandingkan, ya. Tapi kalau dari apanya itu pengertian dari atau kegunaannya biasanya statistik IBM itu tidak bisa digunakan untuk data mining. Ya, oke, sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih semuanya. Selamat pagi.